Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, penuh kasih dan kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas kami, dan kami dapat lalui semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami kekuatan iman lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Nehemia pasal 5 ayat 6-7. Tertulis demikian. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, marah seringkali dianggap sebagai suatu emosi yang negatif. Padahal marah yang tepat sasaran, bertujuan baik, terkendali, serta membangun ke arah perubahan yang baik adalah sesuatu yang tidak salah. Hal ini bukan berarti sebuah kabar gembira yang melegitimasi supaya kita marah-marah setiap hari. Tidak demikian saudara, tapi maksudnya adalah supaya kita bersikap yang benar terhadap suatu keadaan dan tidak selalu menganggap bahwa marah adalah sesuatu yang salah. Dalam Nehemia pasal 5 ini tertulis tentang berbagai aduan dari masyarakat yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka menyampaikan situasi kehidupan mereka yang penuh dengan beban dan tekanan. Mereka mengalami berbagai kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, ditambah lagi dengan adanya beban hutang yang harus mereka tanggung. Mendengar berbagai keluhan dan informasi tentang situasi yang ada, serta sikap para penguasa dan pemuka yang menekan rakyat, Nehemia menjadi marah. Bahkan di sini tertulis sangat marah. Ia marah dan kemudian mengadakan suatu sidang besar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Di antaranya adalah dia meminta penghapusan hutang bagi rakyat yang adalah sesama saudara sebangsa mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, marah bukanlah sesuatu yang tidak baik selama itu dilakukan berdasarkan kasih dan kebenaran. Salah satu ciri dari kasih tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 adalah tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tuhan Yesus juga menunjukkan kemarahannya ketika di bait Allah begitu banyak penyamun, sampai-sampai Tuhan memutarbalikkan meja-meja para pedagang di sana. Nabi Musa juga pernah marah ketika orang-orang Israel membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah di kitab Nabi Nehemia ini, kita melihat bahwa tidak selalu marah itu negatif, tapi marah bisa menjadi sesuatu yang baik. Bagaimana marah yang baik itu, saudara? Marah yang baik adalah, pertama, marah atas ketidakadilan dan ketidakbenaran. Yang kedua, marah yang bertujuan untuk menegur dan membangun ke arah kebaikan. Yang ketiga, marah yang memberikan solusi. Yang keempat, marah yang terkendali. Dan yang kelima, marah yang tidak membuat kita membenci orang lain. Yang keenam, marah yang tidak membuat kita memendam suatu perkara terus-menerus. Dan yang ketujuh, marah yang tidak membuat kita kehilangan kesabaran dan pengampunan. Nehemia tahu bagaimana menyikapi keadaan dengan perasaan marah yang tidak sembarangan, tapi tetap elegan dan terkendali dalam koridor firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita marah, ingatlah akan hal-hal ini.
Jangan sampai kemarahan itu membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Jangan simpan kemarahan sampai hari besok. Hal ini juga untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani diri kita pribadi. Mintalah Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya dan hikmat-Nya, agar ketika kita marah pun, kita melakukannya berlandaskan kasih, memiliki solusi, membangun orang lain, dan membawa kebaikan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami bahwa kemarahan tidak selalu bersifat negatif. Kemarahan bisa menjadi sesuatu yang baik apabila kemarahan itu dilandasi dengan kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat menyikapi dengan benar setiap keadaan seturut dengan kehendak firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu, Roh Kudus, dalam kami menyikapi segala keadaan yang terjadi di sekitar kami. Ada banyak hal yang seringkali membuat kami marah. Kami sadari juga Tuhan, tidak semua harus kami sikapi dengan marah-marah. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan, terangi hati kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga ketika kami marah pun, kemarahan kami itu adalah suatu kemarahan yang baik, yang tidak membuat kami berdosa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah. Jamah ya Tuhan, alirkan kuasa kesembuhan-Mu, mengalir dalam tubuh mereka, oleh kuasa darah-Mu dan kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan. Dan kami berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar yang sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar, jawaban dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.